Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Sekolah Minggu GPDI Antioquia. Kali ini yang akan membawa firmannya adalah kakak. Kenalkan, nama kakak, Kak Grace. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, baik suka ataupun duka. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Grace, kiranya Tuhan Engkau urapi apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau boleh memberkatinya, menjadi rema bagi siapapun yang mendengarkannya. Adik-adik di rumah diberkati, hamba pribadi diberkati, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan, apapun yang hamba ucapkan adalah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Apa kabar adik-adik sekalian? Kak Grace berdoa supaya kalian semuanya dalam keadaan sehat, bersukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Oh iya, beberapa waktu lalu itu kita merayakan apa ya? Adik-adik ada yang ingat gak ya? Tentang salib, tentang kubur, tentang bangkit. Ya, kita kemarin merayakan ada Jumat Agung, terus ada Paskah. Kemarin adik-adik ikut gak acara Paskahnya? Di sekolah ada Paskah, di gereja ada Paskah, kan? Nah, hari ini itu firman Tuhan kita kali ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tentang penampakan Tuhan Yesus. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati seperti yang sudah Dia janjikan dan yang seperti yang sudah difirmankannya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada yang tahu nggak? Tapi kakak mau tanya deh. Kemarin kita merayakan apa ya? Sebelum kita lanjut firman Tuhan tentang menampakkan diri, tentang Tuhan Yesus menampakkan diri ini. Ada yang tahu nggak, kita sebelum Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus diapakan? Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Dia disalibkan, dia diadili, dia disalibkan, lalu kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Jadi, ada waktu di mana perempuan-perempuan pengikut Tuhan Yesus itu pergi ke kubur Yesus, tapi mereka tidak menemukan Tuhan Yesus karena kuburnya sudah kosong. Mereka bingung. Awalnya mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus dicuri, tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus itu bangkit. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa ya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama adalah untuk menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus, menggenapi janji-janjinya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di dalam Lukas 9 ayat 22, Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa Dia akan disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah kasih clue nih kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu gitu. Jadi Tuhan Yesus perlu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, supaya apa yang Tuhan Yesus bilang sebelumnya ini benar-benar Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus give the promise gitu. Dia menepati janjinya, menepati firman-Nya. Dia datang kepada murid-muridnya di dalam Lukas 24 ayat 15. Kalau adik-adik punya Alkitab boleh ya dibaca. Di sana Tuhan Yesus di sana dijelaskan dalam firman Tuhan-Nya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi pada saat itu ada dua murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan di suatu daerah yang namanya daerah Emmaus. Jadi mereka lagi jalan-jalan nih, dua orang ini gitu. Mereka berjalan-jalan, tiba-tiba
ada orang yang samperin mereka nih. Tiba-tiba ada orang yang samperin mereka. Mereka lagi berjalan bersama-sama. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa yang datang bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Sebab katanya dalam firman itu ada sesuatu yang mengaburkan pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat bahwa yang berbicara bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang pertama kali itu adalah untuk menggenapi apa yang difirmankannya. Kemudian kenapa ya Tuhan Yesus harus menampakkan dirinya lagi nih Kak Grace? Ada apa nih? Gitu. Meningkatkan iman percaya murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus. Kita itu kadang-kadang suka harus ada bukti dulu nih, baru mau ngerti, baru mau percaya gitu. Jadi pun begitu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun mereka sudah dikasih tahu nih sama Tuhan Yesusnya, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi setelah kematian Tuhan Yesus, ketika kubur kosong, mereka masih bingung. Kemana ya Tuhan Yesusnya? Kemana? Mereka seolah-olah lupa bahwa Tuhan Yesus sudah pernah berpesan, dia akan bangkit. Untuk itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya percaya dan melihat, mengalami perjumpaan langsung dengan sosok atau pribadi Tuhan Yesus yang mereka tahu sudah mati, sudah dikuburkan gitu. Sekalipun mereka sudah mendengarkan apa yang terjadi, murid-muridlah tetap manusia yang hidup dengan daging, penuh dengan keraguan. Jadi adik-adik, kalau berdoa, kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dari dalam hatinya itu harus ada yang namanya iman percaya. Gak usah ragu, gak usah takut ketika kamu melihat sesuatu dan kamu menginginkan sesuatu, dan kamu minta di dalam Tuhan Yesus, imani dan percaya bahwa oh iya, aku harus imani, aku harus percaya gitu. Jadi meningkatkan iman percaya murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena murid-murid ini seperti Kak Grace jelaskan tadi, mereka masih hidup dalam daging. Karena ada nih penjelasannya di Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apa nih sesuatu yang menghalangi mata atau penglihatan dari si murid-murid ini sehingga mereka tidak sadar ada Tuhan Yesus nih yang di dalam mereka. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus itu bukan nabi. Sebab di dalam Lukas 24 ayat di dalam Lukas 24 itu ada muridnya itu berkata seperti ini. Seperti ini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Pada hari-hari belakangan ini, katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka kepadanya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Mereka masih beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi. Bukan, Tuhan Yesus itu bukan nabi. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Mesias. Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus bukan nabi, melainkan dia adalah Mesias. Di dalam Lukas ayat 24 ayat 25 dia katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Karena alasan keempat kenapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya adalah untuk menjadi kesaksian hidup bahwa apa yang dia katakan sebelumnya tentang kerajaan sorga bagi siapa yang percaya kepadanya akan duduk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan penyalipan akhir dari segalanya, bukan kematian, bukan penguburan akhir dari segalanya. Justru penderitaan itu adalah awal dari permulaan kemuliaan, kenyamanan dan kelayakan hidup yang akan dijalani bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyaksikan tentang konsep kerajaan sorga kepada murid-muridnya. Hal ini sebenarnya sudah ada
dan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti yang dijelaskan dalam Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri langsung, menjelaskan secara langsung, melakukan perjumpaan secara langsung setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, dan dikuburkan. Hanya Allah yang bisa bangkit dari antara orang mati, berkumpul bersama dengan murid-muridnya kembali. Kenapa Tuhan Yesus bisa? Karena dia Allah. Alasan kelima, kenapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mau memberkati murid-muridnya secara langsung. Jadi kalau adik-adik baca di dalam Lukas 24 itu, Tuhan Yesus ikut bersama dengan dua pengikutnya tadi, atau dua muridnya tadi, bersama-sama dengan mereka, lalu mereka duduk makan, Tuhan Yesus memecahkan roti, dan ketika mereka memakan itu, mereka baru tersadar, oh iya, yang tadi berjalan bersama dengan kita, berbicara dengan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka tersadar dan mereka melihat, Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Tuhan Yesus sudah membekali murid-muridnya itu dengan Roh Kudus. Jadi, roti itu hanya media. Sejatinya sebenarnya yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka itu adalah asupan atau nutrisi Roh Kudus. Sehingga mereka bisa merasakan dan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu agung. Dia adalah Mesias. Bukan lagi Tuhan Yesus dalam wujud manusia yang mereka kenal sebelumnya. Dia adalah Allah yang memang bangkit, yang memang hanya bisa dirasakan oleh hati, hanya bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh iman. Bukan physically lagi yang mereka lihat, tapi mereka harus melihat itu dengan iman percaya mereka. Lalu berikutnya adalah untuk memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada para pengikutnya. Jadi adik-adik pasca atau setelah Tuhan Yesus disalibkan, terus kemudian dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus itu kocar-kacir. Mereka ketakutan. Karena mereka menjadi target berikutnya. Mereka juga merasa, oh, kami sudah tidak punya kekuatan lagi. Kepada siapa kami akan berlindung setelah ini? Leadernya atau pemimpinnya sudah tidak ada. Untuk itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia tetap memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera kepada mereka supaya mereka tidak takut. Tuhan Yesus berjanji, sekalipun penderitaan akan datang kepada mereka sebagai upah mengikut Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Kita bisa merasakan Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, bukan seperti adik-adik bisa melihat, oh iya itu ada papaku, oh iya itu ada mamaku. Bukan perasaan yang seperti itu. Kita bisa merasakan dan juga mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dengan cara berdoa, baca firman Tuhan, hidup tekun dan taat. Kita rasakan lagi perjumpaan Roh Kudus itu, kita mengalami pemenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi itu lewat penyaliban Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut apabila penderitaan datang kepada kamu, sakit penyakit datang kepadamu, kesedihan atau kesukaran dalam datang padamu, adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik nggak perlu takut kalau lagi sedih. Aduh, aku lagi sedih, aku takut. Tidak perlu takut. Aduh, aku nggak punya uang. Tidak perlu takut. Aduh, aku sakit. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan Yesus tutup bungkus di dalam penderitaannya di kayu salib. Yang perlu adik-adik lakukan itu adalah tetap beriman dan percaya. Sekalipun kesusahan ada, sekalipun kesedihan ada, sekalipun masalah ada dalam hidup adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kakak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan semua umat yang dikasihinya. Kalau boleh kakak memberikan kesaksian hidup, kakak ini mungkin adik-adik ada yang pernah atau tahu bahwa kakak ini terkena cancer. Cancer itu adalah suatu jenis penyakit. Jadi kakak terkena penyakit kanker payudara. Waktu
awal diagnosa kakak dikatakan terkena cancer, kakak sedih, kakak takut, kakak merasa hidup kakak sudah tidak ada artinya lagi. Tapi di dalam hati kakak tanamkan bahwa, oh tidak, hidupku berharga karena Tuhan Yesus sudah menebusku di kayu salib. Kakak lipat tangan kakak tutup mata, kakak tundukkan kepala kakak. Kakak berseru meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kakak berseru meminta damai sejahtera kepada Tuhan Yesus. Kakak berseru meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Kakak berseru meminta Tuhan Yesus hadir dalam diri kakak. Kakak meminta Tuhan Yesus memenuhi kakak dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, semuanya bisa terlewatin. Kakak bisa memberikan kesaksian kepada adik-adik di sini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah hidup tekun dan taat, membangun mezbah doa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan tekun dan fokus, mau dengar-dengaran terhadap papa mama, mau dengar-dengaran terhadap guru-guru sekolah minggu, mau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan yang berbicara terhadap adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan, kiranya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus bersama dengan kalian, Tuhan Yesus bersama dengan kakak, Tuhan Yesus bersama dengan kalian di sana. Shalom, sampai bertemu kembali. Sebelum kita tutup ibadah, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita meminta dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, biar kiranya hidup kami dipenuhi Allah dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah penyalipan-Mu itu ya Bapa boleh menguatkan kami semuanya untuk hidup tekun dan taat. Tidak takut terhadap godaan iblis, tidak takut terhadap penderitaan, tidak takut terhadap masalah, tidak takut terhadap apapun yang ada di dunia ini. Karena kami yakin dan percaya upahnya adalah kerajaan sorgamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.